Kemudian asmaullah itu alam ruh kalau mau dirinci. Kemudian sifatullah itu alam ruh. Ya, alam bukan alam ruh. Tadi ulang ya. Asmaullah itu adalah nama-nama yang af'alullah mewakili semua ciptaan yang bentuknya materi. Asmaullah mewakili semua ciptaan yang sifatnya ruhani. Kemudian sifatullah itulah ruh nurani manusia. Selamat, alhamdulillah. Ya. Badua aja nih. Badua. Kemudian nurani itu mewakili sifat Allah menyembah kepada zat. Ya. Jadi af'al Allah menyembah kepada zat oleh ruku sujudnya kita. Ya. Asmaullah menyembah kepada Allah melalui bacaan kita dalam salat. Sifat Allah menyembah kepada zat melalui rasa dalam kita salat. Jadi paripurna memang salat itu menjadi tiang. Itulah penyeimbang alam semesta. Nah, kekurangannya di mana tadi di Hindu ya, Hindu Buddha ya. Itu tidak ada mewakili ininya dia jasmaninya. Dia mewakili ruh saja. Alam ruhani saja, kan nggak ada gerak, diam. Padahal kan semuanya. Ada saya baca juga tuh hadis tadi Pak. Jadi cara orang beragama itu kan sebelum Islam ya, macam-macam kan, ada yang berdiri saja. Ya, betul. Ada yang rukuk saja. Ada yang sujud saja. Ada yang tasawuf saja. Wih, Islam itu menggabungkan semua. Semua agama kan pola ibadahnya kan terangkum semua dalam sholat. Terangkum semua itu gerakan. Orang agama Shinto kan ruku ke matahari, ruku saja. Ada yang matahari. Nah, yang duduk itu kan tasahudnya tuh. Orang Buddha pakai duduknya doang. Terangkum semua ya. Seperti itu. Itu saya baca di Tanbih, San. Ah iya. Tanbih Profilin itu ada satu redaksi. Memang ya. Lain rasanya. Sam-sam. Ada zam-zam. Itu yang gede-gede tuh. Oleh Yang haji. gede-gede tuh. Ah, kan. Jadi memang pertanyaan itu bagus. Kalau nggak ditanya kan nggak dijawab. Karena yang ditanya tadi ini yang harus ditanya nih. Iya. Memang di tuanku itu kita harus melakukan pertanyaan kayak gitu ya, nyeleneh atau apa, pertanyaan orang Hindu. Kalau enggak dapat kita ini mudah. karena pasal Pak ini tadi belum hadir, jadi Ini dapat oleh-oleh ya? Ya, sudah. Salah. Berarti kita dapat juga dong. Ada, Jadi sabar. kita ulang ya, ada pertanyaan dari Pak Amir. Kenapa orang Hindu katanya merasa lebih tinggi karena melalui nyepinya itu adalah jalan untuk menciptakan keseimbangan alam. Di Islam kok nggak ada. Nah, padahal memang kalau secara konsep mungkin nggak seperti itu di kita, tapi malah konsep Islam lebih paripurna. Karena sholat itu mewakili semua alam itu, selain Tuhan alam ya, sifat Allah itu pun alam. Kalau kita mau sebut kan zat, sifat kan, meskipun zat itu diciptakan, sifat itu adalah ciptaan Allah sendiri. Makanya kalau ciptaan kan pasti alam. Jadi sifat, asma dan af'al, ya, tiga itu yang menyembah kepada zat. Nah, dalam kita sholat, kita itu mewakili tiga sifat Allah itu menyembah kepada zat. Yang pertama tadi af'al Allah, alam materi, berdiri, ruku, sujud, duduk, tasyahud, itu mewakili alam materi menyembah kepada zat, mewakili af'alullah kepada zatullah.
dalam sholat nih. Kemudian ada asma Allah, itu kan menyangkut alam ruhani, ya. Ruh itu menyembah kepada zat, dia adalah asma Allah, ya kan. Nah, dalam sholat itu diwakili oleh bacaan kita sholat. Apa yang kita baca itu adalah sembahnya ruh kepada zat. Jadi kita harus paham tuh. Jadi gerakan sholat itu harus dalam rangka menyembah. Nunduk itu harus ada rasa menyembah. Nah, dalam membaca pun begitu, ada rasa menyembah. Ketika Allahu Akbar itu pujian mengagungkan Allah yang maha besar, kan gitu. Tuh. Jadi itulah pentingnya kenapa bacaan sholat harus kita pahami, karena itu adalah sembahnya ruh kita kepada zat Allah. Jadi langsung dihubungkan dengan perasaan. Iya. Jadi gerakan harus kita sadari, bacaan kita harus sadari, kemudian rasa nih. Rasa inilah sembahnya sifat kepada zat. Nah, rasa dekat tadi. Nah, di situ nanti musyahadahnya di situ, ma'rifatnya di rasa itu. Jadi dalam salat itu mewakili 3 alam sekaligus dan sekaligus penyeimbang alam semesta. Kalau di Hindu hanya satu gerakan fisik saja, duduk kan? Nah, nggak tahu wiridnya, karena dia hanya berpasrah saja, tidak mewakili ruh, meskipun mungkin dia bisa masuk ke alam ruh, ya. Tapi pasti dia dialog. Orang meditasi itu pasti dialog, ya, dengan Tuhan. Ada semacam saat afirmasi. Iya, ada ketundukan di situ, ya. Itu. Jadi wajarlah kalau Nabi pernah mengatakan tidak akan terjadi kiamat selagi masih ada orang yang sholat. Karena sholat itulah penyimbang alam semesta ini, akan kiamat. Nah, gitu. Berarti nggak kiamat dong, Ustaz? Iya, selagi ada orang beriman nggak akan kiamat. Iya. Iya, itu. Makanya di dalam Al-Quran kan lama falah dina wal insa illa liya'budun. Tapi ada semacam rekayasa Tuhan juga di akhir zaman itu, ketika maksiat semakin besar, Allah turunkan semacam pandemi, semua orang yang beriman meninggal. Mati. Jalannya. Nggak ada lagi orang yang sholat. Nah, yang tidak sholat ini merasakan kiamat. Kenapa begitu? Jadi orang-orang beriman udah duluan, Ustaz, ya? Udah duluan. Ya. Tapi Dajjal itu fitnahnya pasti terjadi. Duluan. Kalau kata tuanku, ini mah kerjaan Dajjal semua yang terjadi sekarang. Kalau Dajjal, tapi bukannya juga ada rekayasa gini, Ustaz? Enggak, maksudnya kalau lihat data ya, makin banyak orang yang beriman, Ustaz. Kayak di Amerika kan itu orang banyak yang mualaf tuh. Betul. Lihat tanda apa itu, Ustaz? Di Eropa ya kan? Di Inggris. Jadi makin banyak orang yang mualaf. Pejabat Inggris itu wali kotanya tuh orang Islam.